Match yang kembali akan menjadi cukup panas setelah tim dari Brazil Alpha 7 lagi membuka Grand Final dengan permainan yang begitu fantastis. Winner Chicken Dinner menjadi bukti bahwa mereka lebih dari siap untuk bermain di main turnamen. Namun kita tahu bersama jangan sampai Alpha 7 mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada di turnamen-turnamen global sebelumnya, karena masih ada sebuah pepatah kuno dari Brazil yang pernah berkata, beli beras di Banjarmasin di awal ngegas tapi di akhir kehabisan bensin. Memang itu pepatah-pepatah kuno yang selalu beredar ya untuk di PUBG Mobile Competitive Scene. Tapi untuk di World Cup kali ini apakah akan terjadi kembali pepatah kuno asal dari Brazil tersebut? Dengar-dengar dari Ukraina juga gitu sih pepatah kunonya. Ada juga pepatah kuno dari Ukraina. Gimana tuh? Kalau dari Ukraina, pepatah kunonya ini menggambarkan match yang tadi. Ya. Kalau kata orang Ukraina, beli martabak di Kalibata. Nice. Boom nabrak, DX rata. Gue lupa tadi rata siapa sama boom. Nice. Jadi ada beberapa detik. Ya. Nah, DX, itu pepatah Ukraina. Nah, itu yang nyebut tuh Mudryk. Mudryk, Eldirgat. Mudryk. Oh, iya. Bukan Mudryk, bukan juga ya. Oke. Bukan, itu Modric. Dikata, agak semua orang Madrid ya. Oke. Dan sedikit flashback juga ya apa yang dikatakan oleh Sanskuy bahwa memang Alpha 7 itu selalu mengulang hal-hal yang dari dulu gitu kan. Mereka langganan menjadi runner up ya kan. Seperti yang kita tahu di PUBG Mobile Global Open kemarin juga gitu ya kan. Jadi peringkat kedua. Terus kemarin juga di PMSL Amerika juga peringkat 2. Kayaknya memang kata 2 atau nomor 2 ini sangat dekat sekali dengan Alpha 7. Tapi untuk di match kali ini, match kedua juga kita masih belum tahu siapa yang akan mendapatkan Winner Chicken Dinner. Karena dari zonanya sudah mulai ke reveal untuk menuju ke arah bagian kiri bawah. Ini sebenarnya zona dari Vampire banget. Tapi karena dengan garis pesawat seperti tadi, Vampire mengubah drop zone-nya dari Primos menuju ke arah Milta Power. Dan saat ini pun untuk di area kiri bawah ini sebenarnya masih kosong banget. Dan bahkan mungkin dari Pulau Mil Base itu masih bisa dimainkan untuk menjadi jalur rotasi. Ya, masih banyak kemungkinan yang bisa diambil. Menjadi cukup menarik memang kalau kita lihat dari segi map. Di area kiri nih kosong sekali. Di saat memang Vampire yang tidak mengambil di tempat tersebut. Pertemuan-pertemuan seperti ini hanya akan terjadi di hari pertama, Cijel. Ya. Karena kita tahu hari kedua mereka adalah tim global, mereka adalah tim terbaik di dunia. Sehingga adaptasi bisa dilakukan hanya dengan melihat satu kali screenshot map saja. Kalau mereka sudah nge-screenshot map di awal Irangel ini, pastinya di Irangel kedua, Irangel ketiga tidak akan lagi ada pertemuan. Di Miramar pertama sudah di screenshot mapnya, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Percayakan kepada mereka adalah profesional di bidangnya, mereka sangat-sangat paham dan mereka ahlinya untuk bermain PUBG Mobile, sehingga pertemuan-pertemuan di match selanjutnya tidak akan terjadi kembali di awal-awal, tidak seperti adanya IWRRX dan juga ada 4MV, tapi ini 4MV sih kelihatan mereka coba untuk menuju ke bawah nih kayaknya, karena 4MV kan memang terkenal akan bermain di area selatan atau berada di SMB. Kecuali tidak akan terjadi tabrakan, kecuali ada tim-tim seperti halnya tim Spirit yang memang ngotot, yang memang coba untuk mengangkat kembali gengsinya, kesenggol egonya untuk tetap tabrakan di awal-awal. 3 kata buat mereka. Apa tuh? Makan tuh gengsi. Makan tuh gengsi. Makan tuh gengsi sampai pulang kampung duluan. Ya kan? Bayangin semua orang nungguin loh tim Spirit. Tapi ternyata ya termasuk gua sih sebenarnya nungguin tim Spirit. Gua tuh nungguin Naomi dan Nomi. Karena mereka bagus di Eropa. Tapi kita tahu bagaimana kualitas orang-orang Eropa kalau main PUBG Mobile. Tapi memang hanya 2 hari saja ya kan bermainnya. Tapi ngemeng-ngemeng soal screenshotan ya. Tadi kan lu ngomongin screenshotan. Gue kemarin juga buka sosial media, gue juga nge-screenshot orang yang lagi screenshot map di-upload ke story. Nah, saya melihat ada balasan juga. Jadi ada Sarah dari Reject. Ini memang kalau AA Jepang nih suka gaya-gayaan ya kan. Baru dikasih jatah IG langsung belagak begini emang. Dia ngupdate gitu, katanya tidak lagi turun di rumah 12. Jadi ada kayak screenshot gambar rumah 12 dikasih X. Terus dia bilang updatednya itu di Rozok, dilinkerin si Rozoknya. Terus dibales sama abang-abangan dari Bumi Esports, Bang Kibo ya kan, Bang Kibo. Tapi Bang Kibo ngeteknya itu nggak ketek tahu. Ya namanya juga. Nama doang, @Sarah tapi itu nggak ketek. Jadi Sarah nggak dapat notif kalau di tag sama Kibo. Namanya juga Pak Kibo ya. Oh iya. Bapak anak satu emang suka kayak gitu. Bener, lanjut. Gak apa-apa, yang penting usahanya kita tahu gitu kan. Dari Bang Kibo itu ngupdate lagi, dia screenshot story-nya Sarah. Dia bilang, sorry bro, we take Rozok School and Apartment. Makanya terbukti kelihatan tadi dari Boom ketika mereka turun, mereka tuh memang ngambil di bagian kanan dari Rozok. Dan memang kota Rozok itu direlakan untuk reject sejauh ini. Jadi kita belum melihat sih sebenarnya ada clash atau tidak. Tidak ada clash maksud gue, tidak melihat adanya clash. Dan bahkan di Yasnaya Poliana pun,
Talon sama Power ini masih berbagi jatah rumah gitu di Yasnaya Pollyanna. Dan ini mungkin akan terus seperti ini sampai ada yang kesenggol egonya. Mungkin. Ya tapi kita tahu bersama bagaimana area Rozok dan Skull adalah dua tempat yang memang klasik sekali untuk dimainkan di skena kompetisi PUBG Mobile. Boom 2 kali juara PMSL saat mereka turun di Rozok, namun bergeser ke Skull menurut saya tidak menjadi sebuah masalah. Bahkan sempat sebelum kita memulai hari ini saya ada ngobrol sedikit bersama dengan analis dari Boom. Saya nanya bagaimana tabrakan dengan Reject, ternyata mereka memang sudah di scrim, sudah ada fight dan ternyata sudah seperti ada deal-dealan antar keduanya secara tidak langsung tergambar dari scrimnya. Boom yang akhirnya agak geser ke Skull dan juga mengambil apartemen. Oke, jadi memang win-win solution lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi keduanya tidak mengalami kerugian untuk di awal, jadi mungkin nanti untuk di tengah-tengah mid to late gamenya itulah yang akan menjadi ring tinju antara kedua tim tersebut. Dan saya sepakat dengan apa yang sudah dilakukan oleh Reject dan juga sudah dilakukan oleh Boom. Kalau memang ada tabrakan drop zone, selesaikan di scrim. Karena mereka kan 4 hari persiapan. 4 hari tersebut mereka nggak cuma tidur-tiduran di hotel, mereka ada scrim, mereka ada latihan. Dan di scrim tersebutlah semua drop zone dipetakan, semua drop zone diselesaikan. Sehingga saat turnamen berjalan, mereka sudah tidak perlu untuk coba nabrakin lagi, nggak perlu untuk coba mencari drop zone baru lagi. Karena kalau nyari drop zone baru di sebuah turnamen nggak di scrim, itu terlambat menurut saya. Harusnya turnamen itu udah jadi sebuah gameplay, bukan lagi nyari gameplay. Apalagi kalau main turnamen kayak PMWC ini. Ya udah dipetain lah ya, udah di mappingin gitu loh untuk di scrimnya. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Kerugian di awal itu tidak memberikan keuntungan apapun gitu. Even mungkin di awal ada yang menang gitu ya. Oh dia dapat keuntungan. Tapi sebelum membahas tersebut lebih lanjut lagi, ternyata Karilio udah di bagian kejauhan langsung menculik pemain dari Tong Chiapao, Only S. Dan Only S ini sebenarnya juga tulang punggung dari Tong Chiapao. Karena kita tahu ya, sering lihat Only S pernah melakukan clutch. Ingat di bagian gunung Only S melakukan clutch kepada 3 orang ya waktu itu. 3 orang di bagian gunung Gyorgopol. Sempat sabun pertama tembakannya, terus tiba-tiba kayaknya dia langsung dapetin feel buat nge-clutch. Dia clutch itu 3 orang. Dan saat ini Only S yang harus terculik terlebih dahulu dari Tong Chiapao. Ya, sejalan dengan apa yang sudah kita bahas di awal, tabrakan-tabrakan jangan sampai terjadi. Pelajaran dari tim Spirit harus diambil karena pepatah kuno kembali hadir. Kali ini pepatah kuno dari mana, Cijal? Dari Uzbekistan. Pepatah sebagai tuan rumah PMGO. PMGO 2025. Pepatah kuno dari Uzbekistan pernah berkata, makan nasi pakai bakwan, kalau ngikutin gengsi bikin poin hancur kawan. Nah, itu yang dialami oleh pemain-pemain tim Spirit. Mereka ngikutin gengsi, mereka makan bakwan sehingga hancur poinnya kawan. Kalau makan bakwan bagusan pakai sambal. Pakai sambal enak, walaupun kalau sambal Arab agak kurang. Tapi ada asam-asamnya enak. Betul sekali. Kita kembali melanjutkan kepada orang Irak kali ini yang sedang terlihat Al-Haji. Sebagai pemuda dari Irak yang bermain untuk Power. Dia adalah pemain yang begitu terkenal di dataran Timur Tengah. Kalau kalian datang ke Timur Tengah, ya ini para boynya Timur Tengah lah. Dia terkenal sekali di area sini, Rosemary-nya Timur Tengah, terkenal sekali dan banyak sekali fans dia. Bahkan sampai harus dijaga oleh pengawal khusus Al-Haji saat dia berada di venue. Iya, bahkan teman gue juga sempat foto sama Al-Haji juga, udah diposting juga di sosial medianya. Ya, Al-Haji-nya emang jadi 2 ya? Jadi 2 Al-Haji-nya, Al-Haji dengan kelokalan Indonesia dan Al-Haji yang memang ori dari Riyadh. Arab Saudi maksud gue. Dan ini dia untuk zonanya map reveal, teman-teman bisa melihat bagaimana penumpukan rame banget ya terjadi di bagian arah jam 12 sampai arah jam 3. Kenapa dari tadi kita banyak bercerita, banyak berintermezzo? Karena teman-teman kalau misalkan kalian udah sering ngikutin turnamen kompetitif scene, kalian tahu ya, ini udah makanan sehari-hari ketika final. Sampai stage 2 mereka bakal fokus aja untuk mencari tempat ternyaman. Lihat bahkan dari Ayala, tidak menjadi Ayala abangku karena Ayala abangku tertembak oleh Reizi abangku. Reizi membuka sebuah knockdown menuju tim Liquid, tim kuda lumping dari Brazil yang coba untuk tabrak dan berhasil. Kuda lumpingnya tidak makan beling kali ini, dimakan oleh serigala. Kenapa ada backsound serigalanya sih? Aneh banget final ini loh. Tiba-tiba ada round begitu mitik di tempat yang berbeda. Apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain tim Liquid setelah Ayala hilang?
Saat ini hanya misalkan 3 pemain saja. Tim Liquid baru mendapatkan 1 elimination di match sebelumnya. Mereka hanya mendapatkan 1 poin saja dan itu tidak baik sama sekali. Tim Liquid juga merupakan tipikal tim yang kayaknya ngegas di akhir-akhir. Ini tergambar di group stage. Bagaimana tim Liquid lolos menuju main turnamen karena mereka bagus di akhir-akhir group stage. Benar-benar yang ketika dia bisa dapetin WWCD ya. Betul sekali. Sempat merebut WWCD dari Harami Bro dan memang tim Liquid ini kan juga menjadi champion ya sebenarnya dari Amerika kemarin. Tapi perlu kita ketahui, mode atau sistem turnamen dari PMSL Amerika itu agak sedikit berbeda dengan PMSL yang lain. Di sini ada mode turnamen di mana ada 1 hari, lu bisa dapetin 2 kali poin. Ya kan, jadi bonus poinnya itu agak berbeda gitu pengaplikasiannya. Tapi ini dia Mythic dari tim Liquid pun sudah mulai membuktikan kembali keganasannya. Dia nembakin 1 pemain dari reject dan terculik sudah. Dan kalau kalian pengen tahu yang beda lagi dari PMSL Amerikas, mereka tidak memiliki grand final tidak seperti PMSL yang lain. Karena memang kemarin ada sempat sebuah kejadian, harusnya PMSL Amerikas mulai minggu ini ternyata postpone sehingga mereka hilang 1 minggu dan ya tidak ada grand final, dibuat jadi ada 2 kali poin untuk sebuah grup. Lalu juga urutan mapnya agak sedikit berbeda. Sunhawk tidak ada di awal, Sunhawknya ada di tengah kalau PMSL Amerikas, dan juga Erangelnya menjadi penutup di PMSL Amerikas sehingga ada sedikit perbedaan lah. Kalau kita melihat bagaimana PMSL Amerikas berjalan, tidak banyak yang nonton memang dari Asia Tenggara karena kalau kita mau nonton PMSL Amerikas mulainya itu jam 7 pagi. Agak beda ya. Gitulah ya. Time zone-nya kan beda ya dari area Amerika Utara. Amerika Utara betul sekali. Menuju ke Saudi Arabia dan juga Asia Tenggara. Ya itu dia final loh ini ya. Di sini juga kayaknya udah mulai agak serius dari For Miracle Vibes. Dia sudah menginisiasikan 1 granat menuju ke arah bagian dalam rumah milik UNRX. Sedikit terpressure untuk UNRX karena sempat tadi ada 1 pemain yang knockdown, sempat juga di revive. Tapi balasan knock pun sudah mulai terjadi kembali. Refus menghold sebuah angle. Belum ditembak sama sekali, berharap tidak ketahuan posisinya. Tapi 1 granat yang dilontarkan ternyata tidak terlalu matang, membuat Baron masih bisa menghindar. Tempat yang berbeda, Al-Ula IHC sedang berhadapan dengan Alpha 7, 1 pemain mafioso. Harus direlakan, Alpha 7 hanya menyisakan 3 pemain saja. Ini bukan hal yang baik untuk Alpha 7 yang baru saja merayakan sebuah winner-winner chicken dinner. Mereka pincang, mereka bisa saja ditumbangkan sewaktu-waktu oleh beberapa tim. Bahkan Alpha 7 terpantau telat untuk menuju ke area dalam zona. Kita memantau apa yang bisa terjadi di tempat ini. Di area bawah sudah ada tembakan dan juga lemparan granat. Namun Lamborghini mendapatkan pemain-pemain dari tim Alliance. Alliance tidak seperti di group stage, mereka tumbang terlalu mudah. Iya, agak beda ya. Kalau kemarin tuh agak alot untuk Alliance untuk bisa ditumbangkan 1 persatu. Bahkan saat ini menjadi korbankah Leon DZ? Hampir nyaris menjadi korban. Beruntung Leon DZ karena Frozen harus melakukan reload terlebih dahulu. Itu yang membuat ada sebuah jeda untuk Leon DZ bisa bergerak melanjutkan rotasinya. Sebuah pergerakan yang kembali hadir. Namun lagi-lagi tipikal fight di main turnamen, tipikal fight di sebuah grand final, apalagi grand final dengan hadiah uang yang begitu fantastis. Gagal melakukan fight sedikit saja, kesalahan sedikit saja, perbedaannya tidak hanya ratusan ribu. Perbedaannya adalah puluhan juta rupiah. Sehingga ini yang tidak ingin terjadi oleh masing-masing tim. Mereka tidak ingin gegabah untuk melakukan sebuah fight. Mereka ingin kalau fight, mereka punya informasi sedetail mungkin. Di mana posisinya, apa senjata yang dimiliki oleh lawannya. Ini yang ingin diketahui oleh masing-masing tim. Sehingga mereka melancarkan aksi sedikit-sedikit. Pelurunya dipirit-pirit. Kalau ada yang kelihatan dengan jelas, barulah akan ditembak secara habis. Tapi kalau nggak kelihatan dengan jelas, tidak ingin membuang-buang peluru. Karena lagi-lagi saya sebutkan, terlalu besar hadiah yang diberikan atau yang tersedia di PMWC. Sehingga kalau beda 1 poin saja, bisa saja perbedaannya 1 poin di game, tapi setara dengan ratusan juta rupiah di hadiahnya nanti. Sama halnya juga dengan kemarin pas di group stage sama survival stage ya kan. Padahal kita tahu sebenarnya mereka ini udah nggak punya harapan gitu loh buat lolos. Tapi mereka tetap menjalankannya dengan serius walaupun memang ada beberapa tim yang nekat buat nabrak gitu kan ya. Kayak di bagian Pekado. Tapi memang inilah PMWC, inilah PUBG Mobile World Cup. Dengan gengsinya yang begitu tinggi. Dan kita tahu professional player ini pasti punya gengsi tinggi juga. Vampire pun pasti punya gengsi yang sangat tinggi. Back to back champion of mid-season global tournament. Masa iya sih nggak pengen at least ya kalau misalkan nggak jadi juara at least top 5 gitu kan ya. Buat mempertahankan, oh gini gue masih keren loh, gue masih jago loh untuk di kancah global. Pasti kan orang punya apa sih namanya? Standar. Kita udah punya standar tuh tinggi ketika kita ngelihat champion back to back seperti itu. Ya dan juga pastinya minimalnya Prince dari Saudi Arabia juga sangat kenal dengan Vampire karena 2 kali dia foto sama Vampire di 2 tahun ke belakang karena Vampire menjadi juara.
Karena yang juara biasanya punya satu privilege khusus untuk bisa ngobrol, bisa berfoto dengan Prince dari Saudi Arabia. Dan kita akan melihat zona yang menuju ke area bawah saat ini. TJB sudah berada di area zona. Ini menarik Cijel, di awal kita membahas Vampire. Ya. Area kiri itu kosong karena Vampire tidak turun di Primors. Vampire berpindah menuju Milta Power, tapi ternyata zona ada di kampung halaman dari Vampire di saat For Medical Vibes dipulangkan menuju ke lobby dengan 0 elimination. Ini bukan For MV yang kita kenal. Hanya dengan 6 poin saja di 2 match pertama. Power juga tumbang satu persatu. Al-Hajj tumbang karena ada ulah dari tim Talon. Talon pun menahan tim Power di area quarry, tidak diberikan ruang gerak, tidak diberi waktu untuk melakukan rotasi. Apalagi kita tahu mereka sama sekali belum touchdown menuju ke arah bagian dalam circle. Linux mengokang granat, dilemparkan menuju ke arah bagian kiri. Belum kena siapapun, belum ada efek samping, tapi Fidan dengan 7 utilities, dia punya kesempatan yang banyak untuk bisa melontarkan kembali granat-granat menuju ke arah bagian dalam gudang. Apalagi Talon hanya menyisakan 2 pemain, hanya ada Linux dan juga Misery saat ini. Di tempat yang berbeda kita melihat bagaimana Xavier sedang tidak baik-baik saja. Backline mereka sudah runtuh, backline mereka tidak bisa memberikan backup karena sudah tumbang 2 pemain di sana. Knockdown sedang dialami oleh 2 pemain dari laba-laba asal Vietnam. Kita harus berpindah menuju Kuda Lumping yang coba makan otak, namun ternyata dimakan bukan oleh Kuda Lumping. Saat ini Tianba yang memakan pemain dari Twisted Mind. Sudah mulai muncul banyak sekali third party karena memang kota dari Primors ini banyak tempat yang bisa dihuni, banyak angle yang bisa dimainkan juga. That's why penculikan dari belakang pun terjadi kembali saat ini. Tong Chapao menculik 1 pemain tapi masih bisa diselamatkan juga. Tapi Tianba di sisi yang lain mengganggu, mengacak-ngacak permainan dari The Xavier. The Xavier saat ini tidak bisa ngendok, tidak bisa defense karena mereka harus berhadapan dengan juara dari PL Spring 2024 yaitu Tianba. Buat tembakan kembali dilancarkan, Frozen mencari 1 pemain. Oh, sudah sangat merah sebenarnya, namun gagal untuk bisa ditumbangkan oleh Frozen. Kita berpindah menuju QZZ, MVP dari PEL, menjadi pemain dengan value paling tinggi di PEL saat ini. Pasti dia memiliki pride tersendiri, dia tidak ingin tumbang dengan mudah dan dia ingin show off menuju lawan-lawannya. Talon memiliki kesempatan dan dapat satu lagi pemain dari tuan rumah yaitu Power berhadapan dengan Talon dan tumbang. Ini adalah deja vu dari apa yang terjadi di Hatin tadi. Tadi 1-0 untuk Talon, tapi Misery lagi-lagi nyangkut baginya. Dan Blue Zone terlalu menyakitkan dan membuat Misery harus down. Menyisakan Linux seorang diri, ditinggalkan seseorangan saja Linux. Apakah Linux bisa selamat? Apakah bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Talon? Tapi kita bergeser menuju ke UNRX dan juga Tianba. Satu persatu pemain-pemain Tianba dirontokkan juga. Tapi UNRX masih punya mobil, masih punya banyak sekali aset untuk dimainkan. Tapi Swain bakal mengejar 1 pemain terakhir dari Tianba di depan sana. Akan dicari, tapi tidak jadi. Swain sedikit ragu-ragu karena memang terlalu ramai di depan sana. Bahkan lagi hadir menuju ke Tianba. 1 pemain yang diincar sudah sangat merah sebenarnya, namun masih bisa lepas. Shane adalah pemain yang tadi sempat kita bahas. Tapi Linux dapat Vidan dan berhasil harusnya Power ditumbangkan. Oh, masih ada Easy. Tidak mudah untuk seorang Linux karena dari segi HP, Easy lebih lengkap HP-nya, lebih putih HP-nya. Sudah terkena Blue Zone. Linux harus menjaga. Granat datang di sana dan Linux dipulangkan menuju ke lobby. Berarti dengan demikian skor sama, 1-1. 1 untuk Talon, 1 untuk Power. But anyway, memang susah untuk mereka. Di mana ada Blue Zone, sudah mulai mengintil dari bagian belakang. Mereka juga tadi ngotot ya kan, di bagian quarry, sama-sama nggak mau gerak juga. Tapi sudah terjadi, apapun itu. Nice try untuk Talon, bergeser menuju ke arah tim yang lain. ULAXIHC bermain pelan saat ini. Menjadi anomali sepertinya untuk tim-tim lain, di mana semuanya tadi numpuk ya di bagian Primors. Dia baru masuk, dia baru menjadi tamu tidak diundang, masuk nusuk dari bagian arah jam 6. Ada Alpha 7 yang tadi sempat mencoba untuk menembak pemain-pemain dari IHC. Tapi pastinya terlalu cepat mobil-mobil tersebut. Ya, ini adalah pengalaman yang berbicara Cijel, bagaimana timingnya begitu pas untuk IHC. Membiarkan yang lain rata duluan, membiarkan yang lain fight duluan. Dan mereka seperti punya karpet merah, jalur khusus tanpa adanya pengecekan satu sama lain. Tanpa ada orang yang ngejagain mereka. Masuk begitu saja, menuju ke area dalam, touchdown dengan mulus. Punya kota, dan saat ini akan menjadi match yang harusnya bisa sampai late game untuk IHC. Iya, apalagi mereka memegang title juara ya kan, juara Global Tournament di tahun 2023 pastinya. Lagi-lagi seperti yang dikatakan oleh Sanskui, pengalaman yang berbicara.
mungkin mereka pernah mengalami hal seperti ini, that's why pemanfaatan waktu mereka maksimalkan. Tapi kita lihat bagaimana dari Tianba juga masih dengan 2 pemainnya. Tapi saat ini Boom berhasil bertahan, Boom selamat. Yami menyelamatkan Boom Esports dan memulangkan Twisted Minds. Ya nampaknya tim tuan rumah punya masalah pribadi dengan tim Indonesia. Karena kita tahu bagaimana Talon head to headnya bersama dengan tim Power. Lalu Twisted Mind yang juga organisasi dari Arab head to headnya bersama dengan Boom. Sehingga kita akan terus berhadapan dengan tim-tim Arab ini dan menjadi menarik hitung-hitungannya nanti. Karena sudah ada 1 sama untuk Talon dan juga tim Power. Twisted Mind sementara waktu sudah dipulangkan oleh Boom yang hanya menyisakan 2 pemain saja, tapi eliminationnya sudah 3 untuk saat ini. Dan dari area high drone, dari drone sudah terlihat bagaimana banyak kota atau area-area di perkotaan diisi oleh tim-tim di sana, namun tidak dengan IWNRX yang memilih untuk menjaga di area luar. Ini harusnya udah saling kontak mata sih antara IWNRX dan juga Tong Chiapao, karena sama-sama saling hold angle aja. Ada Lungs di balik kotak. Mendeteksi adanya pergerakan di spray, di tracking, tapi terlalu cepat mobilnya. Tidak sempat dan akhirnya sempat. Ada susulan tembakan dari Flower Age. Dan bahkan 1 kembali di absen. IWNRX kehilangan 2 pemainnya saat ini. Masih ada 1 yang bertahan di balik bagi. Di dalam air, Swain dengan Parajin menjadi ikan-ikan yang berenang dan berharap zonanya bakal menuju ke arah lautan. Inilah kenapa saya mengatakan tadi timing dari IHC pas. Nggak kecepatan, nggak kelambatan. Kalau kecepatan fight seperti beberapa tim di awal, kalau kelambatan seperti halnya IWNRX karena yang lain sudah siap untuk menjaga dan Tianba juga dipulangkan 5 elimination untuk Tianba, namun DRX masih tetap menjaga area perkotaan. Menjadi sangat seru untuk kita lihat karena Primors yang menjadi magnet zona. Boom ada di sana. Zona jangan sampai ke bawah, semoga ke atas sehingga Boom tidak perlu susah payah untuk menuju zona. Tapi apa daya, ternyata zona tidak ke bawah, tidak ke atas, namun di tengah menuju kanan. Masih membelah lautan dan juga daratan sejauh ini. Parajin dan juga IWNRX yang lain masih bisa bernafas dengan lega. Ini dia tayangan drone view. Oh, ini jualan rumah. Rumah. Primos. Promo. Senin harga naik di area Primors karena padat sekali. Beberapa penduduk baru yang saat ini sedang bermigrasi menuju ke Primors baru saja masuk. Mencoba untuk terjadi, ada baku hantam di sana. 1 pemain merah sekali dan itu adalah First. GK First ditumbangkan oleh Al-Ula IHC. Kembali IHC berulah dan IHC mendapatkan elimination lagi di saat Yami juga memanfaatkan sebuah momentum untuk mendapatkan Zwolf dari IWNRX. Dan lagi-lagi Yami yang menyelamatkan nyawa dari tim Boom Esports walaupun kawannya sudah tidak sempat untuk diselamatkan karena Yami perlu melakukan healing terlebih dahulu. Yami akan menjadi last man standing untuk Boom. Kita bakal bergeser menuju ke arah Alpha 7, tim yang tadi sudah mengantongi winner chicken dinner dan saat ini mereka sedang berusaha untuk nge-hold 1 tim di depan sana. Ada DRX yang sepertinya agak sedikit kesusahan untuk bisa masuk menuju ke arah bagian dalam zona karena kita bisa lihat di bagian mini mapnya. Alpha 7 yang menjadi abang-abangan satpam zona, entry compoundnya dijaga oleh Alpha 7. Bahkan tadi ada 1 granat yang terus dilontarkan juga ya untuk membatasi pergerakan dari DRX. Tapi sepertinya dari QXZZZ akan berusaha membangun sebuah jalur smoke untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi bagaimana 2 granat dilontarkan menuju ke arah bagian DRX, belum adanya granat yang impactful. Saat ini DRX mencari elimination namun granat ini berbahaya. Oh, terlalu jauh lemparannya. Saya kira akan pas tadi. Ternyata masih terlalu jauh. Dan kalau kalian lihat di minimap di area sebelah kiri atas itu ada warna pink. Itu adalah Yami sendirian sedang berjuang di sana. Tembakan kembali terjadi. Di saat grebek langsung dilakukan grebek sahur menuju ke area dalam dari sebuah compound. Namun merah sekali HP dari 2 pemain DRX. Akhirnya 1 sudah tumbang. Itu adalah Cisai yang sudah tumbang. QXZZZ masih bertahan, bahkan healing berhasil dia lakukan. Alpha 7 akan segera diledakkan. Tidak baik untuk Alpha 7, bahkan mereka sedang mengupayakan sebuah healing di sana, mencoba untuk melakukan revive di sana. Selesai 2 pemain Mark Relin dan Karilho dipulangkan. Semua pemain Alpha 7 selesai, namun DRX juga menghadapi IHC. Masih ada IHC, masih ada tim Liquid. Terlalu banyak mata menuju ke arah DRX dan DRX gagal untuk bisa touchdown ke dalam zona. Tidak bisa cepat berpesta, tidak bisa bernafas lega. Mereka mengalami obstacle bertubi-tubi dan akhirnya tersisa 6 tim saat ini. Hanya Al-Ula IHC yang punya manpower paling lengkap dan bahkan mereka sudah menyebar di bagian perumahan di arah jam 5, 7 maksud saya. Agak sedikit tidak bisa menghitung, tapi kita lihat bagaimana dari Yami
sempat dikatakan oleh Sanskui, itu ada yang warna pink. Dan memang dari Yami pun agak sedikit dalam saat ini menghuni di bagian second floor-nya. Primos, kemanakah zona berikutnya akan berlabuh? Ini kalau ke kanan lagi sih jahat sih. Jangan kanan lagi karena Yami sudah berjuang ekstra keras untuk sampai ke titik ini dan kembali ke kanan dan Yami kembali harus berpindah satu rumah menuju ke area dekat dengan zona. Di saat ini kita melihat bagaimana Yami dekat banget sama tim Liquid. Yes. Bisa ditembak oleh Yami, bisa dilemparkan granat oleh Yami dan Yami mendapatkan satu pemain dari Liquid. Granat Yami, adakah Yami memiliki granat? Kita belum mengetahui dan nampaknya tidak punya karena kita tahu bagaimana kualitas granat dari Yami dan itu terbuka sekali untuk dia. Karena sedari tadi dia terus memanfaatkan utilitiesnya dan gue nggak tahu apakah dia bisa nge-refresh utilities atau enggak karena tadi untuk dari elimination feats-nya Yami menggunakan senjata. Dan sejauh ini dari tim Liquid dengan 2 pemain lagi berusaha juga untuk mendobrak pertahanan dari Al-Ula. Sementara itu dari Tong Chiapao pun sama, ada crossfire yang bisa mereka mainkan menuju ke arah tim Liquid. Saling bertukar granat satu sama lain saat ini juga dari Flower dan kawan-kawan. Sementara gue benar-benar penasaran Yami punya flashbang, tapi tidak tahu untuk frag nades-nya. Tapi Yami punya sebuah senjata PP Bison yang bisa dimanfaatkan untuk ngegerebek sahur rumah dari tim Liquid. Dan datang kali ini Yami datang ke sana. PP Bison dengan 53 senjata atau 30 peluru tadi yang saya maksud dan ternyata langsung dipulangkan menuju ke lobby Yami di saat dia tidak siap menghadapi para punggawa-punggawa dari tim Liquid. Nice Buat try. saya cukup deg-degan apa yang coba dilakukan oleh Yami dan selesai sudah. Kita akan melanjutkannya hanya dengan beberapa tim saja. Dan satu fakta yang sebenarnya ingin saya katakan dari tadi Cijal adalah DRX. Kalau kita bandingkan DRX di main turnamen dan juga DRX di group stage ini sangat jauh sekali. Karena DRX saat ini minimalnya mereka sudah mengumpulkan 16 poin. Itu adalah poin yang lebih besar 1 poin dibandingkan 12 match yang mereka lakukan di group stage. Karena di group stage DRX berada di peringkat nomor 24 dengan hanya 15 total poin saja. Kelihatan sih dari tadi mereka nge-push itu tuh masih berhasil gitu kan. Dan bahkan 9 eliminations mereka kumpulkan untuk di Erangel saat ini. Jadi mungkin mereka sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Mungkin dari comms-nya. Karena kan memang kalau mau team fight, lu butuh comms yang jelas gitu kan. Kayak musuhnya datang dari mana, lu harus cover si siapa, pop out smoke kemana, dan lain-lain. Itu memang butuh comms yang jelas dan mata yang jelas dari Swine. Menembak menuju ke arah Demo. Ditumbangkan seorang Demo dan Swine masih bertahan. Tadi gue pikir UNRX sudah pulang loh. Ternyata mereka masih nyempil, mereka masih selamat di bagian pesisir pantai. Para Jin pun sama, masih ngundok aja di bagian boatnya atau bagian apa sih namanya? Kapal? Kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Budiono Parajin. Ya, Budiono Parajin yang berada di kapal laut saat ini. Dan sedang menunggu saja apakah memang dia akan mencapai cita-citanya menjadi kapal laut. Karena cukup lama Parajin berada di sana. Saya ragu karena sudah sangat merah sebenarnya. HP yang dimiliki oleh Parajin ini kayaknya paru-parunya sudah kemasukan air dan tidak bisa bertahan. Al-Ula memiliki 2 area yang berbeda. 2 pemain sudah dikirimkan untuk memiliki sebuah vision yang lain menuju ke lawan-lawannya. Ini adalah setup 2-2 yang akan menghancurkan pertahanan siapapun lawan yang ada di depannya. Apalagi jumlah pemain sangat jomplang antara Al-Ula IHC berhadapan dengan TJB atau tim Liquid dan juga IWNRX. Ya kalau Parajin gak usah dihitung ini karena akan pulang sendiri nih. Karena memang tadi dari HP barnya udah kelihatan ya. Udah tipis banget teman-teman bisa lihat di live status kanan sana. Sementara itu dari Al-Ula sudah mulai menyeberang. Mereka menyebar menuju ke arah beberapa titik saat ini regroup mereka lakukan. Semakin mepet menuju ke arah pesisir pantai. Sepertinya mereka akan berusaha untuk membersihkan Tong Chiapao. Karena sedari tadi mereka sudah split, mereka udah dapat informasi yang mereka inginkan. Dan kita masih belum tahu nih, kira-kira decision making dari Al-Ula X IHC ini akan seperti apa. Karena Kayn lagi. Nah itu dia Kayn. Kayn terus berada di tempat yang sama. Dia tidak pindah sama sekali. That's why udah di-lock sama lawan-lawan yang lain. Informasi lagi-lagi menjadi sebuah kunci saat kita bermain PUBG Mobile di skena kompetisi. Dan kita tahu bagaimana Al-Ula IHC di match sebelumnya hanya bertahan di posisi nomor 15. Dan mereka tidak memiliki poin sama sekali. Tapi di match kedua mereka langsung ngegas. Bahkan ini akan menjadi WWCD harusnya untuk Al-Ula IHC kalau mereka tidak melakukan sebuah blunder yang krusial. Karena kalau kita lihat 4 melawan 2 harusnya mudah untuk para punggawa dari Al-Ula IHC. Utility juga masih dimiliki oleh Al-Ula IHC untuk membuka fight kali ini. Smoke demi smoke sudah di pop up dan ini adalah sebuah vision yang akhirnya tertutup untuk Al-Ula atau maksud saya untuk tim TJB menuju ke Al-Ula IHC. Great smoke. Ini keren banget sih. Dia bakar juga smoke-nya. Dia bikin sebuah batasan supaya Tong Chiapao nggak nge-pick, nggak deket lagi. Ini dia.
Ya inilah yang disebut sebuah smoke aktif, bukan smoke pasif. Kalau smoke pasif itu ada di area permainan kita, di pertahanan kita. Tapi smoke aktif adalah smoke yang menutup vision dari lawannya. Itu dimainkan oleh Al-Ula IHC. Dan tembakan juga sedang di follow up oleh pemain-pemain dari IHC. Mereka bergerak bersama-sama 4 pemain menuju ke 4 pemain yang lain dari 2 tim yang berbeda. Bahkan utilities demi utilities juga dilontarkan. Blind spray through the smoke dari Ziol dan kawan-kawan dimanfaatkan sebuah natural obstacle dari bagian belakang. Godless kembali menambah poin eliminasinya menuju ke arah lawan yang di depan sana. Tapi Lungs akhirnya selesai smoke aktifnya. Dia bisa dapetin vision, dia lontarkan sebuah blind nades menuju ke bagian depan. Connect nades-nya, Alex down, harus diselamatkan. Tapi Demo dengan UMP-nya akan berusaha untuk mencari informasi terlebih dahulu. Masih ada Lungs dan juga Flower di bagian dalam gudang. Ya, para Jin masih ada di sana dengan 0% chance. Winner-winner chicken dinner dan selesai sudah. Xavier dipulangkan menuju ke lobby. Ini cerita antara TJB atau IHC. Sudah ketahuan tapi Flowers dapat 1 Demo tumbang. Inilah peluang yang dimiliki dan tumbang lagi. TJB punya pertahanan yang begitu kuat. Bahkan membuat kondisinya sama. 2 melawan 2. Posisi berimbang saat ini. Tembakan terus dilontarkan. Tapi dengan vehicle explosion didapatkan seorang Flower Edge. Ziol bertahan. 1v1 situation. Menarik saat ini perlu dilihat. Tapi Lungs melemparkan granatnya menuju ke bagian depan meledak. Blue Zone memaksakan Ziol harus bergerak. Tidak ada obstacle. Terkena tembakan. Dan Tung Chapao. All hail to Tung Chapao. Hanya dengan 2 pemain bertahan di gudang. Bertahan melawan 4 pemain aktif dari IHC. Dan mereka membalikan keadaan di E-Rangel. What?